Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan isi surat terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, di mana surat ini bisa membuat sebagian tenaga honorer K2 dan non K2 itu sport jantung. Lalu seperti apa isinya? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, untuk diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara baru-baru ini menerbitkan surat terkait dengan pendataan pegawai non-aparatur sipil negara. Surat tersebut bernomor 2853 tahun 2023 ini tertanggal 10 Maret 2023 itu ditujukan kepada dan 120 kepala Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota. Menurut pimpinan BKN PLT Pelaksana Tugas yakni Bapak Bima Haria Wibisana, kebijakan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B408 tahun 2023 yang telah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Maharia menyatakan bahwa surat tersebut sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah disampaikan terkait dengan pendataan non-ASN. Dia pun menyebutkan bahwa 120 Pemda selaku penerima dari surat ini itu belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Badan Kepegawaian Negara. Rekan-rekan sekalian, adapun isi atau hal penting dan pokok yang disampaikan oleh BKN melalui surat tersebut yang ditujukan kepada 120 pemerintah daerah, yakni yang pertama adalah berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, maka secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM. Kemudian isi yang kedua adalah sehubungan dengan hal tersebut, maka aplikasi pendataan non-ASN itu akan dibuka kembali sebagai langkah tindak lanjut untuk kebutuhan instansi dalam melakukan upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut. Itu aplikasinya akan dibuka mulai tanggal 15 hingga dengan 31 Maret tahun 2023. Kemudian poin yang ketiga adalah untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut, yakni tanggal 31 Maret 2023, maka tidak akan ada perpanjangan lagi. Artinya, dalam hal instansi yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, BKN hanya membuka aplikasi pendataan non-ASN ini sebagai langkah untuk melakukan upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu dibuka hingga dengan tanggal 31 Maret tahun 2023, sehingga di atas dari tanggal ini maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Nah, tentunya ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintah daerah, khususnya bagi pemerintah daerah yang belum mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tentu ini sangat merugikan kepada rekan-rekan tenaga honorer K2 maupun non K2. Oleh karena jika rekan-rekan atau pemerintah daerah ini tidak mengupload surat pernyataan tersebut, maka keberadaan atau data non-ASN ke 120 instansi ini tidak akan diakui oleh BKN. Rekan-rekan sekalian, bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM,
silakan diunggah. Itu permintaan dari PLT Kepala BKN, karena sistem pendataan non-ASN ini itu sudah dibuka sejak 15 Maret hingga ditunggu paling lambat 31 Maret. Lewat dari tanggal tersebut maka dianggap tidak memiliki tenaga honorer. Nah, itu yang secara tegas disampaikan oleh Bima Harya. Rekan-rekan sekalian, sementara itu banyak honorer yang memang merasa terkejut karena ternyata tidak semua instansi telah melampirkan SPTJM. Selama ini setidaknya 120 instansi yang masuk daftar itu nyata-nyata masih menggunakan tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian, 120 instansi selama ini itu memang sudah tetap mempekerjakan tenaga honorer, akan tetapi belum melampirkan SPTJM. Sehingga Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Andi Meliani Kahar itu mengatakan bahwa surat BKN ini betul-betul membuat sport jantung, sehingga merasa kasihan terhadap rekan-rekan tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang berada di 120 instansi tersebut. Ketua Forum Tenaga Honorer K2 itu menghimbau kepada para honorer K2 yang bekerja di 120 instansi tersebut untuk melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Langkah ini penting untuk keamanan data masing-masing tenaga non-ASN. Apalagi honorer K2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya honorer K2 ini sudah masuk dalam database, akan tetapi di pendataan kemarin kembali dimasukkan ke dalam database BKN lagi. Semoga dengan masuknya data di database BKN ini itu merupakan pendataan yang terakhir, sehingga rekan-rekan sekalian, surat ini perlu dikawal di pemerintah daerah. Oleh karena apa? Jangan sampai tenaga honorer K2 yang sudah masuk dalam database BKN, termasuk dengan rekan-rekan honorer non K2 yang sudah masuk ke dalam database, tiba-tiba tidak di-input atau dikeluarkan datanya di aplikasi BKN versi terbaru oleh karena tidak disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa Kemenpan dan BKN dalam jangka 5 hari terakhir ini mengeluarkan surat penting berkaitan dengan honorer serta pengadaan aparatur sipil negara. Diawali oleh surat BKN yang diterbitkan 10 Maret terkait dengan pendataan non-ASN. Dalam surat itu disebutkan dari 120 instansi itu diberikan tenggat waktu hingga dengan 31 Maret untuk mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sehingga lewat dari waktu tersebut maka instansi ini atau pemerintah daerah ini dianggap tidak memiliki tenaga honorer. Kemudian di tanggal 14 Maret Kemenpan RB Aswar Anas kembali menerbitkan surat tentang pengadaan PNS dan P3K tahun 2023. Dalam surat itu, Menteri Aswar Anas mengingatkan bahwa usulan formasi CPNS dan P3K tahun 2023 itu diberikan jangka waktu hingga dengan 30 April. Jadi Pemda diberikan ketetapan atau tenggat waktu sampai dengan 30 April tahun 2023 untuk memasukkan usulan formasi CPNS dan P3K. Munculnya dua surat tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer, apakah ada kaitannya dengan hasil pembahasan Pemda setelah skema penyelesaian honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara, termasuk kita kaitkan dengan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara perihal pengangkatan menjadi atau seleksi P3K dan PNS tahun ini. Semoga informasi dan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.